It's all I found you. Girl, I like being around you. Feel like I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down too. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, menurut Sello Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dapat kita kategorikan sebagai berikut. Perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan cakupan, perubahan sosial berdasarkan perencanaan, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi dua macam, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Evolusi terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Revolusi terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi menjadi dua macam, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja dan tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peranata sosial yang ada di dalamnya. Misalnya, model rambut kekinian, daerah yang asalnya tidak ada pasar, jadi ada pasar. Perubahan besar dalam perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya dan berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan atau the agent of change. Contohnya, adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya dibagi menjadi dua macam, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya, berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya, berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Berikut ini adalah faktor internal, yaitu pertumbuhan populasi, munculnya penemuan baru,
terjadinya konflik di masyarakat. Konflik di masyarakat bisa kita bagi menjadi dua macam, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politis. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis. Kemudian, faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Berikut ini adalah faktor internal, yaitu interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Dampak positif perubahan sosial. Tentu saja, perubahan sosial dapat memberikan dampak positif, yakni sebagai berikut. Terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, terbukanya mobilitas sosial, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dampak negatif perubahan sosial. Selain ada dampak positif, pasti akan ada dampak negatif dari perubahan sosial, yaitu terjadinya kesenjangan sosial, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Munculnya perilaku negatif di masyarakat sendiri diakibatkan karena faktor pergeseran nilai dan norma, faktor desakan kebutuhan ekonomi, dan faktor gaya hidupnya. Apa itu modernisasi? Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang terdiri dua kata, yaitu modo, cara, dan ernus, masa kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Nah, ciri-ciri modernisasi. Ciri umum dari modernisasi bisa dilihat dari dua hal, yaitu pola pikir masyarakat, corak aktivitas sehari-hari. Dari segi pola pikir, cara pandang yang lebih rasional dan ilmiah, sikap yang lebih rasional dan ilmiah, memiliki pemikiran terbuka atau bahasa kerennya open-minded terhadap perubahan. Meski memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan bukan berarti kita meninggalkan budaya yang telah ada ya. Ada beberapa miskonsepsi atau salah pemahaman terhadap modernisasi, antara lain adalah masyarakat Indonesia terbuka terhadap era modernisasi. Ada beberapa bidang yang mengalami perubahan seperti mode pakaian, industri dan bidang pekerjaan, kualitas pendidikan, dunia hiburan, dan gaya hidup. Oke, setelah pengertian dan penjelasan saya tadi, sekarang mari kita menikmati video salah satu contoh perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang.
Anjay DJ cok. Angkat. Dela nelpon, ada apa ya? Cobalah angkat. Halo? Tidak. Dela nelpon, ada apa ya? Cobalah angkat. Halo? Itu boleh sok aja. Tahu apa namanya sih?